Selamat malam Bapak Ibu, saudara. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam acara renungan malam. Sebelum kita masuk dalam renungan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena sepanjang hari lamanya Engkau sudah memberi kekuatan dan hikmat kepada kami, sehingga kami dapat melakukan pekerjaan kami hari ini. Sebelum kami beristirahat malam ini, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, agar firman-Mu ini dapat kami mengerti, dan kami dimampukan untuk melakukannya. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Pokok renungan kita malam ini ialah aman dalam keadaan yang tidak aman. Sehubungan dengan pokok tersebut, saya mengajak kita sekalian untuk membaca kitab Kejadian, pasal 15, ayat 1-6 yang berbunyi sebagai berikut. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Upamu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Teks ini berbicara tentang Abraham yang sedang cemas dan merasa tidak aman dalam memikirkan masa depannya. Mengapa Abraham cemas dan merasa tidak aman? Usianya sudah 75 tahun. Dan sudah berkali-kali ia menerima janji Tuhan bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Tetapi sampai hari ini belum ada tanda-tanda pemenuhan janji tersebut. Jangankan menjadi bangsa yang besar, seorang anak pun Abraham tidak punya. Di tengah perasaan tidak aman itu, Tuhan mengajak Abraham keluar dari tendanya. Lalu Tuhan berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Abraham mendengar janji Tuhan itu. Bintang-bintang itu begitu nyata, begitu indah. Inilah janji Tuhan. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Abraham yang semula merasa tidak aman, lalu merasa aman. Ia merasa aman dengan janji Tuhan. Ia mempercayakan hari depannya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara, memang kenyataan yang tak bisa dipungkiri ialah bahwa banyak kesulitan, penderitaan, dan pergumulan datang silih berganti menerpa hidup kita. Kenyataan tersebut
bisa membuat kita cemas dan merasa tidak aman. Pergumulan berat yang sedang kita rasakan sekarang ini ialah wabah virus corona. Virus yang begitu cepat menyebar dan berbahaya ini telah menimbulkan kepanikan, kecemasan, dan perasaan tidak aman umat manusia di seluruh dunia. Ya, dunia sedang merana dan berduka karena keganasan virus corona. Walaupun demikian, di tengah keadaan kita yang tidak aman ini, mari kita menyimak firman Tuhan yang menyapa kita. Janganlah takut, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Percayalah, Tuhan tetap setia pada janjinya. Ia pasti memenuhi janjinya, bahwa ia akan melindungi kita, seperti ia memenuhi janjinya kepada Abraham. Dan sama seperti Abraham, yang merasa aman karena percaya pada janji Tuhan, kita pun pasti merasa aman kalau kita percaya pada janji Tuhan. Rasa aman ini juga menjadi pengalaman Francis Jane Crosby. Ketika pergumulan datang bertubi-tubi menerpa hidupnya, namun pertolongan Tuhan ia rasakan jauh lebih besar melampaui pergumulannya. Pengalaman hidupnya itu ia tulis dalam syair nyanyian Kidung Jemaat 388. Simaklah beberapa petikan syairnya. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Yesus perlindunganku, telah mati bagiku. Padanya aku percaya, Yesus kekal teguh. Bapak, Ibu, saudara-saudara, percayalah bahwa sebesar apapun pergumulan hidup kita, kuasa Tuhan jauh lebih besar. Kita aman dalam tangan Yesus yang melindungi kita. Kita aman dalam pelukannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena malam ini kami boleh mendengar dan merenungkan firman-Mu. Firman yang menghibur dan menguatkan kami. Tuhan, kami mohon, karuniakanlah kepada kami iman yang teguh, supaya kami tidak goyah menghadapi berbagai macam pergumulan hidup. Supaya kami tetap percaya pada janji-Mu, bahwa Engkau pasti melindungi kami. Supaya kami merasa aman dalam keadaan yang tidak aman sekarang ini. Kami berdoa, berkatilah upaya keras pemerintah kami untuk mengatasi penyebaran virus corona. Kami percaya, dengan kuasa-Mu ya Tuhan, Engkau mampu untuk melenyapkan virus ini dari tengah-tengah kami. Kasihanilah masyarakat dan bangsa kami. Kasihanilah umat manusia ciptaan-Mu di seluruh muka bumi. Kami berdoa, berikanlah kekuatan, kesabaran, dan hikmat kepada para dokter, perawat, relawan yang sedang bekerja keras untuk merawat para pasien virus corona. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Tolonglah, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Tuhan, inilah doa syafaat kami. Kiranya Tuhan mendengarkan dan menyahuti kami. Semua ini kami mohon dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.